Wanita Jepang ini mengaku sebagai utusan Tuhan dan melakukan pembunuhan kepada pengikutnya dengan kedok pengusiran setan. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah mendengar insiden sarin yang terjadi di kereta bawah tanah di Tokyo. Serangan tersebut terjadi pada tahun 1995 yang dilakukan sekelompok orang yang berasal dari kultus ataupun sekte bernama Aum Shinrikyo. Tapi, berhubung karena udah banyak yang nyeritain kasus itu, kali ini aku nggak bakal nyeritain tentang Aum Shinrikyo, melainkan ada sebuah insiden yang juga berkaitan dengan kultus ataupun sekte di Jepang yang terjadi di tahun yang sama, yaitu tahun 1995. Insiden tragis ini terjadi di prefektur Fukushima, yang dimana 6 orang jemaatnya tewas setelah dipukuli terus-menerus. Tersangkanya adalah pemimpin kultus itu sendiri bernama Sachiko Eto, yang mengaku sebagai utusan Tuhan, yang dimana dia akan mulai melakukan penyerangan terhadap pengikutnya yang tidak dia sukai dengan kedok pengusiran setan. Setelah Sachiko menargetkan korbannya, dia akan mulai melakukan pengusiran setan hari demi hari, hingga korban tersebut berhenti bernafas. Kasus ini terungkap setelah salah satu jemaatnya diselamatkan oleh keluarganya, yang akhirnya membuat Sachiko ditangkap dan dihukum dengan berat. Lalu siapa itu Sachiko Eto? Kenapa dia bisa menjadi utusan Tuhan? Dan kenapa juga orang-orang bisa percaya kepadanya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sachiko Eto adalah seorang wanita Jepang yang lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1947 di Sukagawa, Prefektur Fukushima. Dia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga tersebut, di mana ayahnya adalah seorang anggota dewan kota dan ibunya ibu rumah tangga. Ketika Sachiko berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya terpaksa bekerja di sebuah pabrik untuk bisa menghidupi mereka berdua. Sachiko kemudian bersekolah di SD dan SMP setempat, yang dimana dia diketahui sebagai anak yang pendiam dan juga tidak mencolok. Memasuki masa SMA-nya, Sachiko jatuh cinta kepada teman sekelasnya dan memutuskan untuk berpacaran. Kemudian setelah mereka lulus, Sachiko dan pacarnya tersebut memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang sama, yaitu perusahaan gas. Pada usia 20 tahun, Sachiko dan pacarnya memutuskan untuk kawin lari karena ibunya tidak merestui rencana pernikahan mereka. Sachiko dan pacarnya berhenti dari pekerjaan dan memulai kehidupan rumah tangga dengan menjalankan bisnis lukisan, yang dimana Sachiko juga melahirkan anak pertamanya. Kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan baik selama lebih dari 2 dekade, dan Sachiko memiliki 3 orang anak dengan suami yang menafkahinya dengan cukup. Namun sayangnya, pada tahun 1990, suaminya mengalami kecelakaan di tempat kerja yang membuat punggungnya terluka sehingga dia tidak bisa bekerja sebanyak yang dia inginkan. Karena keterbatasannya tersebut, suaminya merasa sangat stres dan mulai menghabiskan banyak waktunya untuk berjudi, sehingga penagih hutang mulai berdatangan ke rumah mereka. Melihat situasi tersebut, Sachiko tentu saja tidak bisa berdiam diri dan segera memutuskan untuk bekerja sebagai pramuniaga kosmetik, yang dimana dia berhasil menjual banyak produk sehingga dia bisa membantu suaminya untuk membayar hutang. Kemudian, karena sakit punggung suaminya semakin parah, Sachiko meminta suaminya tersebut untuk secara total berhenti bekerja agar dia bisa fokus dengan penyembuhan penyakitnya. Pada masa-masa ini, Sachiko lah yang bertindak sebagai pencari nafkah, yang dimana dia mulai bekerja sebagai pramuniaga peralatan makanan dan bekerja paruh waktu di sebuah kedai ramen. Selain itu, di sela-sela kesibukannya, Sachiko masih bisa meluangkan waktunya untuk keluarganya, yang dimana dia akan pergi menemani suaminya untuk melakukan pengobatan baik secara medis maupun alternatif. Hingga suatu hari, seorang kenalan mengatakan kepada suaminya untuk mendatangi sebuah organisasi keagamaan baru bernama Tenko no Sato. Dia mengklaim bahwa setelah dia melakukan prosedur pengusiran roh jahat di tempat tersebut, sakit hipertensi yang dia derita berangsur sembuh. Mendengar pengakuan kenalannya tersebut, Sachiko dan suaminya pun kemudian pergi ke Tenko no Sato untuk segera melakukan prosedur pengusiran roh jahat, yang secara ajaib sakit punggungnya pun sembuh. Merasa bahwa sekte ini benar-benar memiliki kemampuan dalam menyembuhkan penyakit, Sachiko dan suaminya memutuskan untuk memperdalam keyakinan mereka, yang dimana pada tahun 1992 mereka kemudian pindah ke markas sekte tersebut dengan membawa ketiga anak mereka. Sachiko yang sangat aktif dalam kegiatan kultus tersebut bahkan mendapatkan kenaikan tingkat sebagai seorang tensi, yaitu tingkat di mana seseorang diperbolehkan untuk melakukan pengusiran setan. Pada masa-masa ini mereka juga terus mencoba untuk mengobati sakit mata yang diderita anak kedua mereka.
Tapi meskipun begitu, tidak peduli seberapa besar keyakinan mereka terhadap kultus tersebut, penyakit mata anaknya tidak juga sembuh, yang akhirnya membuat Sachiko mulai goyah terhadap kultus tersebut, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kultus pada bulan November di tahun yang sama. Namun, beberapa saat setelah mereka kembali ke rumah, suaminya pergi melarikan diri ke kota Kobe untuk tinggal bersama seorang wanita yang juga merupakan salah satu pengikut di kultus tersebut. Sachiko yang merasa kesal kemudian memutuskan untuk mengejar suaminya ke kota Kobe untuk membawa suaminya kembali pulang ke rumah. Tapi beberapa hari setelah berada di rumah, suaminya sekali lagi melarikan diri yang membuat Sachiko kembali mengejar suaminya ke kota Kobe. Karena pada saat itu Sachiko tiba di Kobe pada malam hari, dia memutuskan untuk menginap sementara waktu di sebuah hotel dan akan melanjutkan pencariannya keesokan harinya. Di dalam kamar hotel tersebut, dia terus-menerus berdoa agar suaminya segera bertobat dan mau pulang ke rumah. Namun suatu ketika, Sachiko mengklaim bahwa dia merasakan sensasi aneh ketika berdoa, yang dimana kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti suaranya sendiri. Karena sensasi tersebutlah, Sachiko seketika merasa bahwa dia adalah utusan Tuhan, di mana dia memutuskan untuk merelakan suaminya. Kemudian pada bulan Juli tahun 1994, Sachiko kembali ke kampung halamannya di Sukagawa dan mulai menjalani profesinya sebagai seorang spiritualis. Nah, di kampung halamannya ini, ada sebuah kebiasaan lama di mana orang-orang akan memanggil seorang spiritualis seperti si Sachiko ini untuk diminta berdoa agar mereka terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh roh jahat. Mulailah Sachiko mendatangi orang-orang yang memanggilnya untuk memberikan konsultasi tentang gangguan mereka. Selain itu, karena Sachiko pernah diangkat menjadi tenshi, dia juga akan melakukan ritual pengusiran setan kepada mereka yang menderita penyakit dengan cara meletakkan tangannya di atas tubuh mereka. Dan meskipun beberapa orang merasa tidak nyaman ketika melihat Sachiko melakukan jampi-jampi, sebagian besar dari mereka mengaku bahwa penyakit yang mereka derita secara perlahan sembuh berkat bantuan Sachiko. Karena pengakuan orang-orang inilah, reputasi Sachiko perlahan meningkat. Rumahnya mulai didatangi banyak orang untuk meminta nasihat darinya, yang dimana orang-orang tersebut juga akan memberinya uang dan juga beberapa hadiah lainnya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Sachiko. Hal inilah yang kemudian membuat Sachiko semakin percaya diri dan memutuskan untuk mulai merekrut pengikutnya yang akan membantunya. Pengikut pertama Sachiko yang juga menjadi korban dalam kasus ini adalah seorang wanita berusia 45 tahun bernama Kimiko Sekine. Suatu hari, dia datang ke rumah Sachiko untuk berkonsultasi tentang penyakit hipertensinya, di mana Sachiko mulai mendoakannya dan menyarankannya untuk berhenti minum obat. Setelah Kimiko mengikuti saran Sachiko seperti berhenti minum obat dan terus berdoa, secara ajaib sakit hipertensinya semakin berkurang. Karena itulah dia merasa sangat percaya kepada Sachiko dan memutuskan untuk menjadi pengikut setianya. Ketika kita menemukan suatu hal yang menarik seperti film yang seru atau obat yang manjur, tentu saja kita ingin merekomendasikannya kepada orang lain. Dan itulah yang dilakukan Kimiko, di mana dia mengajak adik perempuannya untuk pergi menemui Sachiko. Adik perempuan Kimiko berusia 42 tahun bernama Kazuko Miki yang juga diketahui memiliki penyakit hipertensi. Selain itu, suaminya yang bernama Mamoru Miki adalah penderita diabetes dan anak kedua mereka bernama Rie Miki baru saja menjalani operasi glaukoma, tapi hasilnya tidak sebaik yang mereka harapkan. Dan setelah Kazuko menjalani prosesi pengusiran roh, sakit hipertensi yang dia derita berangsur sembuh, yang dimana dia dan suaminya beserta keluarganya memutuskan untuk juga menjadi pengikut Sachiko. Hingga suatu hari di bulan Juni tahun 1994, Sachiko mengundang keluarga Kazuko untuk tinggal di rumahnya dengan mengatakan bahwa jika mereka tinggal di rumah tersebut, roh mereka akan tenang dan tidak perlu merasa khawatir lagi. Mendapat tawaran dari orang yang telah memberikannya kesembuhan, tentu saja membuat Kazuko merasa senang, di mana dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang telah dia jalani selama 32 tahun, dan membawa suaminya beserta ketiga anaknya untuk tinggal di rumah Sachiko. Sementara itu, Kimiko Sekine juga mengikuti jejak adiknya, yang dimana dia membawa suaminya yaitu Mitsuo Sekine dan anaknya yang masih kelas 5 SD untuk tinggal di rumah Sachiko. Di rumah tersebut, Sachiko tinggal bersama kedua anaknya, yaitu Yuko yang berusia 23 tahun dan satu lagi anak laki-lakinya. Dengan kepindahan keluarga Kimiko dan keluarga Kazuko,
rumah tersebut menjadi ramai dan tentu saja biaya hidup keluarga semakin bertambah. Karena itulah Sachiko memutuskan untuk meminjam 1,5 juta yen dari Kazuko dan 1 juta yen dari Kimiko. Namun sayangnya Kimiko menolak memberinya uang, yang akhirnya membuat Sachiko merasa kesal kepadanya, di mana Sachiko mulai merencanakan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya kepada Kimiko. Dia mulai mencari-cari kesalahan Kimiko hingga suatu ketika dia merasa sangat marah dengan kesalahan kecil yang telah dilakukan Kimiko. Sachiko mengatakan kepada pengikutnya bahwa Kimiko telah dirasuki oleh roh rubah jahat, sehingga dia harus segera menjalani prosesi pengusiran setan untuk membersihkannya. Kimiko kemudian dipaksa untuk menari tarian rubah di depan para pengikut yang lain, hingga dia benar-benar merasa kelelahan. Di antara para pengikut yang hadir untuk menyaksikan tarian rubah Kimiko, ada seorang wanita muda berusia 18 tahun bernama Ako. Suatu hari, Ako membawa pacarnya yang berusia 21 tahun bernama Hiroshi Nemoto, yang diketahui bekerja untuk pasukan bela diri Jepang. Pertama kali melihat Nemoto, Sachiko langsung jatuh cinta kepadanya dan mengatakan bahwa pria tersebut memiliki jiwa yang luar biasa. Nemoto yang merasa terkesan mendengar perkataan Sachiko, kemudian memutuskan untuk mulai datang sendirian ke markas kultus tersebut. Yang awalnya hubungan mereka hanya sebatas pemimpin kultus dan pengikut, seketika berubah menjadi hubungan romantis, yang dimana mereka seringkali melakukan hubungan suami istri. Sachiko mengklaim bahwa dia dan Nemoto adalah pasangan suami istri di kehidupan sebelumnya, dan menyatakan bahwa Nemoto adalah orang yang akan menggantikan posisinya kelak. Dia bahkan menyuruh para pengikutnya untuk memanggil Nemoto dengan sebutan sama, karena dia telah berubah menjadi dewa. Namun di antara para pengikut, seorang pria bernama Mamoru Miki yang juga diketahui sebagai suami Kazuko merasa keberatan dengan perintah tersebut karena menurutnya ini tidak adil mengingat Nemoto adalah pengikut baru. Sachiko yang mendengar keberatan dari Mamoru tentu saja merasa kesal, yang dimana dia mulai menuduh Mamoru telah dirasuki roh ular dan juga monyet. Dan seperti biasa, untuk membersihkannya harus segera dilakukan ritual pengusiran roh dengan cara melakukan tarian ular dan juga monyet. Pada saat yang bersamaan, Sachiko kembali menuduh Kimiko telah melakukan hubungan seks dengan Nemoto, sehingga dia kembali memaksanya untuk melakukan tarian omong kosong bersama Mamoru. Karena Sachiko sebenarnya tidak mengetahui seperti apa tarian ular dan monyet, dia merasa kesulitan menonton tarian mereka. Yang akhirnya dia memutuskan untuk memerintahkan mereka sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ketika mereka mencoba beristirahat karena kelelahan, Sachiko akan mulai memukuli mereka di bagian pantat dan kaki dengan menggunakan sebuah tongkat rumbachi. Pada tanggal 27 Desember tahun 1994, Sachiko menjelaskan kepada Ako bahwa Nemoto adalah seorang hamba Tuhan dan menyuruhnya agar mereka segera memutuskan hubungan. Namun ketika Ako merasa tidak yakin dengan perintah tersebut, Sachiko seketika menuduhnya telah dirasuki oleh roh rubah jahat dan seperti biasa harus segera dilakukan ritual pengusiran roh. Namun kali ini ritualnya berbeda dari ritual-ritual yang sebelumnya, di mana Ako dipaksa duduk di lantai dan menyuruh semua pengikutnya untuk mulai memukuli Ako menggunakan tongkat drum. Penyerangan ini juga dilakukan oleh Nemoto dan berlangsung selama beberapa hari, tetapi Ako tetap menahannya dan percaya bahwa ini dilakukan untuk mengusir roh-roh tersebut. Karena kepercayaannya yang begitu kuat, Ako yang sempat pulang ke rumah bahkan kembali lagi ke markas untuk secara sukarela menerima penyiksaan tersebut. Namun ayah Ako mulai menjadi curiga dan memutuskan untuk menjemput anaknya pada malam tahun baru, yang akhirnya membuat hubungan antara Ako dengan kultus tersebut pun berakhir. Sementara itu, serangan Sachiko semakin kejam. Dia mulai melakukan serangan yang dia sebut goyo dan menjelaskan kepada pengikutnya bahwa dia diperintahkan oleh dewa yang paling tinggi dengan target yang masih sama, yaitu Kimiko dan Mamoru. Karena intensitas serangan yang diterima Mamoru, dia memutuskan untuk melarikan diri dari markas, namun sayangnya dia kembali lagi setelah keluarganya membujuknya. Hingga pada tanggal 2 Januari tahun 1995, Mamoru kembali melarikan diri untuk pulang ke rumahnya, di mana dia juga pergi ke kantor polisi Sukagawa untuk meminta nasihat dari polisi. Tapi sayangnya, karena Mamoru mengatakan pada polisi bahwa memar di tubuhnya adalah hasil dari ritual pengusiran roh yang dia alami atas kemauannya sendiri, polisi tidak menganggapnya serius dan mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kasus.
yang akhirnya membuat Mamoru tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk kembali ke markas tersebut 5 hari kemudian. Pada suatu ketika, Sachiko bertengkar dengan putrinya yang bernama Ako dan menamparnya. Esokan harinya, dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh roh rubah yang ada di tubuh Kimiko, sehingga mereka harus segera meningkatkan intensitas pengusiran roh terhadap Kimiko. Sachiko mulai melakukan pelecehan verbal kepada Kimiko dengan memaki serta memaksanya untuk mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan Nemoto. Dan ketika Kimiko terpaksa mengakuinya, Sachiko kemudian menambahkan hukuman yang lebih kejam kepadanya. Kimiko yang tidak kuat dengan penyiksaan tersebut memutuskan melarikan diri untuk pulang ke rumahnya, namun sayangnya suaminya yaitu Mitsuo Sekine berhasil membawanya kembali. Selanjutnya pada pertengahan bulan Januari, penyiksaan terhadap Mamoru dan Kimiko semakin menjadi parah. Mereka hanya diberi makan 1 kali sehari, diberi sedikit minum, dipaksa seharian berada di tempat hukumannya, dan dilarang untuk menggunakan toilet. Mereka terus disiksa selama berhari-hari hingga mereka menjadi semakin melemah. Serangan yang dimulai pada sore hari itu akan berhenti pada saat jam makan malam, dan setelahnya mereka akan kembali melanjutkan penyiksaan tersebut. Hingga pada tanggal 26 Januari, sekitar jam 3 pagi, Kimiko mencoba merangkak ke toilet, tetapi akhirnya berhenti bergerak dan meninggal. Namun, Sachiko mengatakan kepada pengikutnya bahwa Kimiko tidak meninggal, dan menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan Tuhan, di mana Kimiko dalam keadaan mati suri dan akan kembali setelah jiwanya dimurnikan. Kemudian pada jam 5 pagi, Mamoru Miki juga meninggal dunia, dan Sachiko kembali mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dia katakan tentang kematian Kimiko. Dia selanjutnya memerintahkan pengikutnya untuk membaringkan kedua mayat tersebut di bawah lantai sebuah ruangan di rumah tersebut. Setelah 2 targetnya meninggal dunia, Sachiko kembali menemukan target barunya, yaitu Rie Miki yang merupakan anak Mamoru dan juga Kazuko. Diketahui bahwa pada saat itu, Rie sangat mengagumi Nemoto, dan Sachiko mengklaim bahwa Rie jatuh cinta kepada pria tersebut, sehingga membuatnya merasa sangat cemburu. Dia mulai merencanakan sesuatu agar bisa menghukum Rie, di mana dia menyarankan kepadanya untuk mengkeritingkan rambutnya. Namun karena Rie masih berada di bangku sekolah, mengkeritingkan rambut termasuk salah satu pelanggaran sekolah yang akhirnya membuat Rie harus menerima bimbingan dari guru pengawas. Namun ketika Sachiko mendengar ceritanya, dia mulai menuduh Rie dengan mengatakan bahwa dia ketahuan karena Rie tidak mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, Rie harus segera menjalani ritual agar dia bisa kembali bertobat. Rie kemudian disuruh duduk berlutut dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu tentang hasrat seksualnya yang tidak ada dalam pikirannya. Dan kemudian seperti biasa, para pengikut termasuk ibunya yaitu Kazuko mulai memukulinya dengan tongkat drum bachi. Sejak tanggal 14 Februari, Rie dipaksa untuk duduk berlutut sepanjang hari, di mana dia juga dilarang untuk makan, minum, tidur, dan bahkan menggunakan toilet. Pengekangan ini terus berlanjut hampir tanpa henti, kecuali ketika Sachiko dan Nemoto sedang berada di sebuah hotel. Sementara itu, seorang guru di sekolah Rie mulai menyadari tentang penyerangan ini dan memutuskan untuk melaporkannya ke kantor polisi di Sukagawa. Namun sayangnya polisi tidak bisa menangani kasus tersebut dengan alasan bahwa Rie melakukan itu atas kemauannya sendiri. Hingga pada tanggal 18 Februari tahun 1995, sekitar tengah hari, Sachiko yang kembali dari hotel setelah menghabiskan malam panasnya dengan Nemoto mulai kembali melakukan penyiksaan kepada Rie sampai dia mati kelelahan. Dan seperti biasa, Sachiko kembali menjelaskan kepada pengikutnya seperti apa yang telah dia jelaskan tentang 2 kematian sebelumnya. Penyerangan dan penyiksaan masih terus berlanjut. Dan kali ini target selanjutnya adalah Kazuko yang merupakan ibu Rie. Pada saat itu, Nemoto mendapat sanksi dari tempat dia bertugas dan Sachiko menyalahkan Kazuko sebagai penyebabnya. Mereka mulai melakukan penyerangan kepada Kazuko hingga pada tanggal 16 Maret tahun 1995, Kazuko meninggal dunia setelah diserang oleh salah satu anak kandungnya. Dan setelah kematiannya, Sachiko yang diketahui telah meminjam 4,5 juta yen dari Kazuko kembali mencuri 3,5 juta yen dari rekeningnya, yang kemudian uang tersebut dia gunakan untuk menyewakan sebuah flat sebagai tempat tinggal Nemoto karena dia secara resmi telah dikeluarkan dari Angkatan Darat Jepang.
Sumire adalah pengikut setia Sachiko sejak bulan Desember tahun 1994. Dikatakan bahwa dia mulai percaya kepada Sachiko setelah anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar sembuh dari penyakit asmanya. Selain itu, Sumire juga memiliki seorang suami bernama Tatsuo, yang dimana Sachiko jatuh cinta kepadanya, dan bahkan mengatakan kepada Tatsuo bahwa dia memiliki dewa yang tinggi di dalam dirinya. Tatsuo yang terpesona dengan perkataan tersebut, mulai merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang sama seperti Sachiko, yang dimana dia memutuskan untuk merekrut teman kerjanya bernama Akemi untuk dijadikan sebagai pengikutnya tanpa sepengetahuan Sachiko. Kemudian pada tanggal 20 April tahun 1995, Sachiko datang untuk mengunjungi rumah Sumire dan Tatsuo, di mana dia merasa sangat marah setelah mengetahui perekrutan tersebut. Kemarahannya juga semakin bertambah setelah mengetahui bahwa Akemi adalah wanita muda dan cantik, yang membuatnya sangat cemburu karena Akemi pasti akan selalu berada dekat dengan Tatsuo. Karena kecemburuan tersebutlah, Sachiko mengatakan kepada pasangan itu bahwa Akemi telah dirasuki oleh roh ular dan dia harus segera dibersihkan. Meskipun pada awalnya pasangan tersebut merasa tidak nyaman dengan penyiksaan itu, mereka kemudian turut serta dalam melakukan penyiksaan yang dilakukan di rumah mereka. Selama beberapa hari, Sachiko terus datang ke rumah itu untuk melakukan penyiksaan terhadap Akemi. Hingga pada tanggal 5 Mei tahun 1995, ayah Akemi mulai merasa curiga dan memutuskan menjemputnya untuk dibawa pulang. Kemudian 2 hari setelahnya, Sumire dan Tatsuo pindah ke rumah Sachiko, membawa kedua anak mereka, dan Tatsuo juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantornya. Dan keesokan harinya, Akemi datang sendiri ke rumah Sachiko dengan mengatakan bahwa dia siap menerima pengusiran roh. Yang akhirnya, sejak tanggal 12 Mei tahun 1995, ritual terhadap Akemi dimulai dengan sungguh-sungguh. Awalnya penyiksaan tersebut hanya dilakukan kepada Akemi. Namun setelah Tatsuo mengatakan bahwa dia memiliki dewa yang lebih tinggi di dalam dirinya, dia mencoba untuk mengambil kendali dalam penyiksaan tersebut. Sachiko yang tidak terima dengan situasi itu merasa sangat kesal dan mulai menuduh Tatsuo telah dirasuki roh monyet. Yang kemudian Tatsuo pun berakhir menjadi target penyiksaan bersama Akemi. Serangan terhadap Akemi dan Tatsuo terjadi bergantian antara beberapa jam di siang hari dan antara jam 9 malam serta jam 4 pagi, yang akhirnya menyebabkan kematian terhadap Tatsuo pada tanggal 25 Mei 1995 setelah tubuhnya membengkak menjadi ungu kemerahan. Sejak malam itu dan seterusnya, penyiksaan terus-menerus terjadi, dan kali ini Sumire juga menjadi target berikutnya untuk disiksa bersama Akemi. Hingga akhirnya Akemi pun meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 1995, dan dikatakan bahwa Sumire yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Pada tanggal 18 Juni tahun 1995, Ibu Sumire merasa khawatir karena Sumire tidak bisa dihubungi, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk mendatangi markasnya tersebut. Pada kesempatan itu, ibunya yang melihat Sumire berlumuran darah dan nanah mencoba untuk membawa cucunya tanpa membuat keributan. Dan ketika para pengikut yang sedang berada di sana mencoba menghentikannya, Ibu Sumire berpura-pura mengatakan kepada mereka bahwa dia akan segera kembali setelah pergi berbelanja bersama cucunya tersebut. Namun tentu saja dia tidak akan kembali begitu saja, karena dia kemudian mulai mengadukan kepada suaminya, yang dimana ayah Sumire bersama beberapa orang lainnya datang menjemput Sumire yang saat itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan meskipun Sumire sekarang berada di dalam rumah yang aman, tapi otaknya telah dicuci dan dia masih percaya kepada Sachiko. Karena kepercayaannya tersebutlah, Sumire bahkan tidak mau dibawa ke rumah sakit dan mengatakan bahwa darah dan nanah yang keluar dari tubuhnya hanyalah sebuah racun. Kemudian setelah kondisi mentalnya berangsur stabil, Sumire mulai berbicara kepada polisi tentang banyaknya mayat yang ada di dalam markas kultus tersebut. Yang akhirnya pada tanggal 5 Juli tahun 1995, polisi Sukagawa menggerebek rumah Sachiko, dan dari penggerebekan tersebut, polisi menemukan 6 mayat. Saat para penyelidik membuka pintu depan rumah Sachiko Eto, mereka mencium bau aneh yang tidak pernah mereka cium sebelumnya, dan di ruang tempat mayat ditemukan, terdapat belatung yang merayap di lantai.
Sachiko mengatakan kepada polisi bahwa dia sengaja meninggalkan mayat itu di sana dengan alasan bahwa jiwa mereka belum mati dan akan kembali bangkit setelah bau busuknya menghilang. Sachiko pun kemudian ditangkap beserta ketiga pengikutnya, yaitu Mitsuo Sekine berusia 45 tahun, yang juga merupakan suami dari korban pertama. Anak sulung Sachiko yaitu Yuko yang berusia 23 tahun, dan kekasih Sachiko yaitu Hiroshi Nemoto yang berusia 21 tahun. Sementara itu, Sumire yang berhasil diselamatkan oleh orang tuanya juga kemudian ditahan atas kasus pembunuhan terhadap suaminya, yaitu Tatsuo. Oke guys, aku nggak bakal jelasin panjang lebar tentang pengadilan dan persidangannya. Cuman yang jelas persidangan kasus ini dianalisis dengan cara yang sama seperti kasus Aum Shinrikyo. Dan tentu saja Sachiko ini membantah memiliki niat dalam membunuh, yang akhirnya membuat persidangannya semakin panjang dengan beberapa kali banding yang semuanya diketahui ditolak. Hingga akhirnya setelah melewati drama persidangan yang cukup panjang, Sachiko Eto kemudian secara sah divonis hukuman mati pada tanggal 16 September tahun 2008. Dan setelah pengajuan mosi terakhirnya ditolak, hukuman matinya menjadi final pada tanggal 5 Oktober tahun 2008. Dan kemudian pada tanggal 27 September tahun 2012, Sachiko Eto kemudian dieksekusi ketika dia berusia 65 tahun. Sementara itu, persidangan untuk para pengikutnya dimulai pada tahun 1997, yang dimana Sumire divonis hukuman penjara selama 3 tahun. Pada tahun 2002, Hiroshi Nemoto dan Yuko divonis penjara seumur hidup, dan setahun setelahnya Mitsuo Sekine divonis hukuman 18 tahun penjara.